atau ya. Oke, Oke, that's akan it. dilanjutkan. Ya, Cukup. cukup? Yes. Oke. Terima kasih, Bapak Rodney. Sekarang saya ke Bapak Penatua Prof. Posani. Sebagian tradisi menekankan bahwa janji Allah bagi Israel tetap berlaku secara literal di bumi. Sementara sebagian lain melihat gereja sebagai penggenapan rohani dari janji kepada Israel. Bagaimana posisi Bapak? Dan apakah Prof melihat pandangan yang berbeda di antara para panelis tadi? Bagaimana menanggapinya? Silakan, Prof. Thank you. Jadi ini memang yang namanya teologi campur. Karena mereka mencampur adukan 12 rasul dengan Rasul Paulus. Saya teringat kami pernah pergi ke St. John Church di Roma. Di Roma itu ada St. Paul Church, baru St. Peter Church, itu yang paling besar di Vatikan. Dan ada St. John Church. Apa yang saya lihat di sana, kaget sekali. Karena yang saya lihat di sana yaitu Rasul Paulus, patungnya diletakkan di situ sama-sama dengan rasul-rasul. Mereka menganggap Paulus adalah pengganti dari Yudas. Saya bilang ini teologi campur. Saya sudah tahu kebenaran. Jadi tetap program Tuhan Allah itu dibagi dua untuk orang bukan Yahudi dan Yahudi zaman anugerah sekarang, sorga. Untuk orang Yahudi, 12 suku itu, janji Tuhan Allah tetap, yaitu Yerusalem baru. Itu pandangan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Sekarang saya ke Bapak Penatua Johan Pandelaki. Kita simpan dulu. Silakan para narasumber lain untuk memberikan catatan-catatan penting atas pandangan-pandangan yang sudah disampaikan, karena nanti pada sesi berikutnya saya akan memberikan waktu yang banyak untuk memberikan respon terhadap pandangan-pandangan yang sudah disampaikan oleh panelis yang lain. Kepada Bapak Penatua Johan Pandelaki, sebenarnya hampir mirip. Dalam tafsiran eskatologi, sering muncul perdebatan apakah fokus utama orang percaya adalah menantikan kerajaan Kristus di bumi, kerajaan sorga di bumi, kerajaan Allah di bumi, atau pengharapan sorgawi yang kekal. Bagaimana Bapak narasumber memosisikan hal tersebut, dan apakah pandangan narasumber Bapak Penatua Johan Pandelaki berpotensi bertentangan dengan pandangan narasumber yang lain? Disilakan Bapak Penatua. Baik, pertanyaan Pak Joni ini sekaligus akan saya rangkaikan menjawab pandangan Pendeta Denny Weku yang diutarakan pada minggu lalu soal apakah kita ini yang sekarang pergi ke surga atau tidak. Dan kalau nggak salah, ada juga Pak Sem. Pak Sem nggak kelihatan di sini ya. Pak Samuel. Nah, ketika itu Pendeta Denny membahas Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, coba kita lihat bersama. Filipi pasal 3 ayat 20. Pak Denny menjelaskan mengenai Filipi 3 ayat 20. Kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Lalu beliau stop di situ, tidak membaca lanjutannya. Lalu kemudian berkesimpulan bahwa
kita tidak pergi ke surga ketika bangkit. Jadi, ketika meninggal, seseorang pergi ke surga. Dan itu tempat transit. Nah, ini dalam rangka menjelaskan program Bumi ke Bumi, seperti yang kita baru dengar tadi itu. Jadi, menurut Pak Denny, ketika kita mati, kita pergi ke surga. Abraham di sana, Adam di sana. Tetapi ketika kita bangkit, kita tidak pergi ke surga, tetapi ke bumi baru. Mengapa? Karena bumi ke bumi itu. Apa sebabnya? Karena tubuh kita tidak sesuai dengan surga. Saya kemudian membacakan 1 Korintus pasal 15. Itu keterangan panjangnya. Keterangan pendeknya ada di Filipi pasal 3 ayat 21 yang tidak Pak Denny baca minggu lalu. Kita lihat di situ. Jadi, mulai dari ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita diubah. Nah, keterangan panjangnya yang saya baca di 1 Korintus pasal 15 itu menjadi tubuh surgawi. Di sini dikatakan kita diubah sehingga tubuh kita sama dengan tubuhnya. Di situ Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit dengan tubuh kebangkitannya. Apakah tidak cocok untuk di surga? Apakah dia masih diubah lagi? Dia tidak diubah lagi. Dia pergi dengan tubuh yang dia demonstrasikan ternyata bisa makan ikan goreng itu. Kan murid-murid ketika dia muncul, mereka pikirkan hantu. Lalu dia bilang, saya bukan hantu. Ada makanan kalian. Dikasihlah dia ikan goreng. Makan dia. Ya kan? Dengan tubuh yang itu, dia pergi. Masih di sana dia. Ya kan? Dengan tubuh itu. Kita akan diubah menjadi sama dengan tubuhnya. Jadi kalau Pak Denny ini sambungan kan, ini babak kedua dari sambungan dari minggu lalu. Jadi kalau Pak Denny Weku mengatakan bahwa kita tidak bisa pergi ke surga gara-gara kita tidak memiliki nantinya tubuh kebangkitan itu, tubuh yang cocok untuk surga, Pak Denny menentang ayat Alkitab yang ditulis Rasul Paulus di Filipi pasal 3 ayat 21 dan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 15 ayat 35 sampai dengan ayat 49. Nah, Pak Denny selalu gampang sekali menentang ayat Alkitab. Karena itu minggu lalu Pak Harold bilang, Pak Denny berhayal. Apa istilah Pak Harold itu? Khayalannya Pak Denny. Karena saya sudah lihat juga itu. Waktu Pak Denny menjelaskan, ini gejalanya ya, indikasi dengan gampang menentang ayat Alkitab. Waktu Pak Denny menjelaskan tentang rahasia, sama-sama dengan Prof. Posangi waktu itu, Prof. Posangi menjelaskan tentang rahasia yang pada zaman-zaman dahulu tidak pernah dibukakan. Itu sesuai dengan Efesus pasal 3 dan dengan Kolose. Pak Denny menjelaskan pada waktu itu yang namanya rahasia itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Yesus yang tidak bisa kita tembus dengan pikiran kita. Lalu merujuk ke Efesus pasal 1. Lantaran di Efesus pasal 3 ayat 3 dikatakan seperti yang kutulis dengan singkat itu di atas. Ya, di atas lalu Pak Denny pergi ke pasal 1. Tapi kalau saudara baca di pasal 1, saudara akan terkejut. Di situ tidak ada rahasia. Karena apa? Di situ dikatakan kita di dalam Kristus. Pak Denny katakan yang rahasia itu yang di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita, di dalam Kristus kita ditebus. Di dalam Kristus kita bahkan sudah didudukkan di surga. Di dalam Kristus kita mendapatkan harta di surga. Semua dikasih tahu justru. Ya kan? Tidak ada rahasia di situ. Yang dikatakan rahasia itu di Efesus pasal 3. Ya kan? Dan yang di situ yang dijelaskan rahasia adalah yang pada zaman dulu, ya, pada zaman dulu, di zamannya Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel dan sebagainya, itu tidak pernah dijelaskan, tidak pernah dikasih tahu. Tetapi yang
ada nabi-nabi dan rasul-rasul di zamannya Rasul Paulus, itu dikasih tahu. Apakah ada nabi di zaman Rasul Paulus? Loh, itu yang Agabus yang ambil ikat pinggang Paulus, ikat ke dirinya, apa dia bukan nabi? Ya kan? Lalu kemudian apa itu? Sedangkan siapa teman perjalanannya Barnabas itu, Barnabas saja dibilang rasul. Nah, jadi kepada rasul-rasul, kepada nabi-nabi di zaman Paulus dikasih tahu. Jadi di zaman Paulus sudah tidak ada rahasia. Bukan ada sesuatu di dalam diri Yesus yang tidak bisa kita tembus. Itu bertentangan dengan ayat Alkitab. Karena yang dijelaskan di situ, yang tadinya rahasia, itu menjadi tidak rahasia lagi. Dengan gampang ditentang. Begitu juga dengan ketika yang oikonomia itu dikatakan bukan program, jelas-jelas di situ. Rencana Tuhan itu. Kalau rencana pasti program Tuhan. Nah, begitu juga dengan di sini. Nah, tanpa membaca kitab Wahyu dengan jelas, dengan enaknya dikatakan bahwa orang bangsa-bangsa lain tidak akan pergi, tidak akan masuk ke Yerusalem baru. Siapa bilang? Rodney tadi baru menyinggung. Itu di Yerusalem baru ada pohon kehidupan yang daunnya itu menyembuhkan bangsa-bangsa. Silakan saudara baca. Ya. Lalu kemudian bangsa-bangsa lain akan datang juga ke sana. Kota itu begitu besar. 70 Kalimantan maksud itu untuk alasnya itu masih ada sisa. Ya, besar sekali. Ya. Nah, dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Orang bilang itu sekinah, ya. Penuhi dengan kemuliaan Allah, kehadiran Allah, hadirat Tuhan ada di sana. Sehingga kota itu tidak memerlukan bait Allah. Lantaran seluruh kota itu dipenuhi oleh kehadiran Allah. Datang ke sana sudah datang ke bait Allah. Dan itu literal. Ya. Israel itu menjadi semacam ibu kota bagi dunia pada waktu itu. Rodney tadi menjelaskan bahwa Yerusalem baru sebetulnya cita-cita Abraham. Abraham pada zamannya mengimpikan bagaimana ya kalau saya dan keturunan saya punya kota. Ya, seperti, nah barangkali yang dia lihat itu Yerusalem. Barangkali. Yerusalem fisik yang dia lihat pada waktu yang panjangnya cuma, Pak Jimmy pernah ke sana, kecil sekali kota tua itu ya. Ya kan, kota tua, kecil sekali kota tua itu. Ya kan. Nah, saudara bayangkan, Abraham yang mengimpikan sudah dijelaskan oleh Rodney tadi. Ya, dia mengimpikan supaya kalau bisa dia dan turunannya itu ada tempat yang ada dindingnya, ya. Lalu kemudian bangsa-bangsa lain tidak gampang. Mereka tidak seperti orang asing di situ. Kalau punya kota kan pasti bukan orang asing. Ya kan? Nah, bayangkan dia mencita-citakan yang seperti itu, yang di dalam kitab Ibrani dikatakan dia cuma bisa melambai-lambai, nggak bisa dapat. Ya, tetapi Tuhan akan berikan kepadanya dengan yang luasnya saya katakan tadi, hampir 8 kali Pulau Kalimantan masuk ke situ, masih tingginya juga sama. Ya, 12.000 stadia itu 2.400-an kilometer itu. 3 sisi. Panjang kali lebar kali tinggi. Itu luar biasa. Ya akan diberikan ke Abraham. Abraham tidak pernah membayangkan ini pucuk dicinta ulam tiba berkali-kali lipat. Ribuan kali lipat. Ya kan? Dan bukan cuma kota yang Tuhan mau kasih. Bahkan buminya dia perbaharui. Luar biasa Tuhan ini. Ya kan? Nah, dan sudah juga dijelaskan tadi Rodney. Turun dari surga dia. Jadi berbeda, pasti berbeda dari surga. Lalu kemudian, nah saudara-saudara, kembali ke ayat yang saya kutip pertama tadi. Filipi 3 ayat 20 dan 21. Sudah dikasih kewargaan negara surga. Sudah dikasih tubuh yang cocok dengan surga. Bagaimana mungkin tidak bisa tinggal di surga? Ini pikiran macam apa yang menggoda kita untuk berpikir demikian? Ya kan? Coba saudara. Katakanlah duta besar Amerika Serikat di Jakarta panggil saya. Yohan, saya kasih kau kewarganegaraan. Kalau perlu boleh ganda di sini. Amerika kamu. Ya kan? Wah. Lalu saya juga modalin kamu. Biar cocok dengan orang Amerika. Kapan saya berangkat? Oh, kamu nggak pergi. Kamu di Indonesia saja tinggalnya. Ini pikiran orang Medan bilang, macam mana pikiran begini? Sorry ya teman-teman.
Saya harus tegas di sini. Karena ini penting sekali. Jangan berpikir Tuhan main-main. Dia kasih kita kewarganegaraan surgawi. Dia mau ubah tubuh kita menjadi tubuh surgawi. Masa nggak boleh pergi di surga? Ya, baca baik-baik itu. 1 Korintus 15 yang saya sudah baca beberapa ayat minggu lalu. Jadi menurut saya, Pak Denny, kita teman. Evaluasi sebaiknya itu. Ajaran bumi ke bumi itu. Banyak yang perlu dievaluasi. Ya. Oke, itu aja. Pak Oke, Jody. terima kasih Pak Penatua Johan Pandelaki. Bapak Pendeta Dani Weku ditahan dulu. Sudah ingin sekali merespon ya, tapi tahan dulu. Karena masih ada bagian saya untuk mau mencoba memperjelas dari pandangan-pandangan para narasumber ini, para panelis. Setelah ini, maka kita akan bebas untuk saling menanggapi. Oke, ini bagian terakhir, semacam sebuah refleksi. Apabila kita memahami, sebutlah begitu, Yerusalem baru sebagai penggenapan rencana Allah yang sepenuhnya berbeda dengan kerajaan 1000 tahun dan juga berbeda dengan surga, apakah itu berarti ada 3 pengharapan yang berbeda bagi umat Allah? Yahudi dan atau non-Yahudi. Saya berharap para panelis bisa memberikan respon terhadap kemungkinan tafsir ini. Saya mulai dari Bapak Rodney. Okay, start from you. Silakan. Okay, I would agree with you. There's 3 hopes. Saya mau bilang saya bersetuju dengan Anda bahwa ada 3 pengharapan. And the New Jerusalem is a rather Yerusalem baru in a rather unique position itu adalah posisi yang unik because karena I think that the New Jerusalem, saya pikir New Jerusalem which is part of the kingdom program, yang adalah bagian dari program kerajaan, those that live there, orang-orang yang tinggal di sana, those that had the faith like it was listed in orang-orang Hebrews yang chapter 11, mempunyai iman yang seperti dijelaskan dalam Ibrani pasal 11, I believe New Jerusalem is a place of rewards. saya percaya Yerusalem baru adalah tempat reward, reward apa ya? Yeah, this is why New Jerusalem is separate from the new earth. Itulah sebabnya New Jerusalem ini terpisah dari bumi yang baru. You know, because it does say Karena itu disebut in Matthew chapter 19, dalam Matius pasal 19 we'll be sitting on 12 thrones judging the 12 tribes. akan duduk di 12 king ini. Do you want me to read? No, you don't need to read it. Yeah, do you want her to read it? Yeah, I think. Okay. What again? Matthew 19, Matius pasal 19, saya akan membacanya. Matius pasal 19 ayat 19, 20. Ayat 20. 28. 28. Begini bunyinya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Okay, so when Jesus is sitting on his Jadi throne of ketika Tuhan glory, Yesus duduk di tahta kerajaan kemuliaannya, and that's the throne that was promised to David, dan itu adalah tahta yang dijanjikan kepada Raja Daud, those who have followed him, it's talking about orang-orang yang mengikuti Yesus, 12 apostles 12 rasul, judging the 12 tribes. menghakimi atau memerintah 12 suku. It's going to be in the New Jerusalem. Itu adalah Yerusalem baru. So the New Jerusalem not only becomes a place of reward, a place of worship, Jadi itu bukan hanya untuk tempat reward atau dan tempat penyembahan, but it's going to be a place that's going to govern the new heaven. I mean, it's going to be a place that's going to govern the new earth and the New Jerusalem. Tapi itu adalah tempat untuk tempat memerintah bumi baru dan Yerusalem baru. What about heaven? And heaven
we also have a place of rewards. Dan surga adalah tempat kita juga dan tempat reward kita, penghargaan untuk kita. Which is 1 Corinthians 3. Kita akan itu di Bukan. dalam 1 Korintus pasal 3. I'm sure everybody's familiar with it. Saya yakin kita semua ini tahu tentang 1 Korintus pasal 3 11 through 15. ayat 11 sampai 15 bunyinya begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing yang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika sepekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Okay, now you'll notice that Nah, kita lihat sini, you'll notice that it does say that itu dikatakan, even if they lost their reward, walaupun kita kehilangan penghargaan itu, they will still be saved. mereka itu tetap akan diselamatkan. But it is possible to Tapi kemungkinan not juga have any rewards. kita tidak akan mendapat reward atau penghargaan dari And Tuhan. obviously, those are people who did not exhibit a strong faith. Dan itu nyata-nyata bahwa orang-orang yang tidak akan mendapat penghargaan, They orang-orang yang tidak melakukan, They didn't act on that faith mereka tidak mengaktifkan atau tidak melakukan imannya. because God is a rewarder of our faith and what we do with our faith. Karena Allah adalah pemberi upah kepada kita yang melakukan pekerjaan. And while it is the 12 apostles are judging the 12 tribes of Israel, Sementara 12 rasul ini yang memerintah 12 suku, it says in 1 Corinthians chapter 6 di dalam 1 Korintus pasal 6, and in verse 3, ayatnya yang ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? so we can not only see that Jadi kita tidak cuma melihat bahwa we have this designation kita mempunyai designasi pekerjaan of people for Orang-orang. specific places, di dalam tempat-tempat yang spesifik, but they have their rewards in those places also. tetapi kita juga mendapat penghargaan di tempat itu. Okay. Now regarding kerajaan New Jerusalem, Kingdom of God, The new the earth. 1,000. Well, the thousand years is temporary. Nah, kerajaan 1,000 tahun adalah tempat sementara. The 1,000 years is there to fulfill the promise made to Abraham. Kerajaan 1,000 tahun adalah tempat di mana Allah menjanjikannya itu untuk dijanjikan promise untuk Abraham, That his seed would be unable to count. yaitu keturunannya tidak terhitung. So when you have the Jadi ketika 12,000 12 Jews from the 12 tribes 144 that are sealed, and they go into the millennium, tidak ada 12,000. 144,000 altogether. Ketika 144.000 orang ini dari keturunan 12 suku yang dikhususkan untuk masuk ke dalam kerajaan 1,000 tahun, God is sealing those to go into the new or the millennium kingdom Allah mempersiapkan mereka untuk pergi ke dalam kerajaan 1,000 tahun to guarantee untuk to menjadi garansi promise made to Abraham bahwa janji yang diuntukkan bagi Abraham, that his seed can repopulate and become large again. jadi janji kepada Abraham itu melalui 144.000 orang ini yang menyebarkan Injil di kerajaan 1,000 tahun, ini adalah khusus janji Allah untuk mempopulasikan orang keturunan Abraham di dalam kerajaan 1,000 tahun. And those that are saved and sealed out of that millennium kingdom, Dan orang-orang yang diperuntukkan untuk kerajaan 1,000 tahun, we know those will go into the new earth and the new Jerusalem. nah kita tahu orang-orang yang akan melalui kerajaan 1,000 tahun, mereka juga akan menempati
Yerusalem baru dan bumi yang baru. That's it. That's it. Sekian. 3 hopes. Oke. Jadi ada 3 janji, 3 pengharapan. 3 Oke. pengharapan. Terima Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Rodney. Sekarang saya Sama-sama. akan memberikan kesempatan kepada Bapak Pendeta Dani Weko. Pertanyaan hal yang sama, apabila kita memahami bahwa Yerusalem baru itu sebagai penggenapan rencana Allah yang sepenuhnya berbeda dengan kerajaan 1000 tahun dan surga, apakah itu berarti ada 3 pengharapan yang berbeda bagi umat Allah? Silakan Bapak Pendeta Dani Weko. Saya tetap pada prinsip Alkitab. Alkitab itu dari bumi ke bumi. Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan itu Allah yang konsisten, bukan hanya saya. Jadi kalau dikatakan bahwa saya tidak Alkitab atau menantang Alkitab, justru saya mempertegaskan Alkitab itu. Bahwa Alkitab itu saya baca justru Pak Boy, temanku, orang teman baik, karena sama-sama orang sampai sekarang. Ya, saya baca malah 2 ayat itu. Karena ayat 21 yang memperjelaskan bahwa kita tidak punya tujuan final di surga. Ada jelas di situ, dari situ kita menantikan Tuhan datang kedua kali. Kita menantikan dari surga kalau kita sudah meninggal. Maka itu kalau kita bicara soal pengharapan, ini 3 ini sebutan pengharapan ini bagi saya itu sebenarnya cuma satu pengharapan manusia, yaitu manusia punya pengharapan itu dia diwakilkan oleh orang beriman. Siapa tuh orang beriman? Orang beriman itu diwakilkan bukan orang Israel, tetapi orang beriman itu orang bukan Israel. Siapa tuh orang bukan Israel? Abraham bukan Israel. Siapa bilang Abraham orang Israel? Tidak ada Israel zamannya Abraham. Dan kita dihisapkan kepada Abraham kalau kita di dalam Kristus. Paulus yang mengajar kepada saya langsung dalam kitab Galatia. Baca Galatia 9, Galatia 3 ayat 29. Boleh enggak tolong baca Pak Dr. John? Ini mesti jelas. Siapa tuh jaga salah baca. Nah. Oke, Galatia pasal 3 ya. Ya. Oke, saya cari dulu. Ayat Jangan 29. Ya, jangan sampai saya juga membaca Efesus ini. Lebih salah nanti. Itulah. Ya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kota Yerusalem baru akan dia warisi kepada orang-orang Galatia. Itu tuh janji-janji Allah. Lalu siapa yang bilang melawan Alkitab? Itu Alkitabiah. Jadi periksa baik-baik teologi ya Pak Boy, karena Anda menyandang juga TH itu ya, Master of Theology. Kemudian saya membuat tulisan, mesti baca semua tentang ada 2, yaitu makna rahasia Kristus. Lebih khusus di surat Efesus dan surat Kolose. Karena di situ berbicara rahasia Kristus, yang satu tentang Kristus sendiri dalam kaitan dengan kehidupan kita pribadi. Nah ini tetap rahasia sampai sekarang. Karena ada hal-hal kita tidak bisa ungkapkan. Dan itu kekayaan surgawi yang dia berikan kepada kita. Dari hari ke hari itu akan berbeda. Dan Kristus itu kita akan harus pahami dari
tahun ke tahun, dan tetap rahasia Kristus tidak dapat ada yang kita tidak ungkapkan. Karena memang kita belum menjadi seperti dengan dia. Itu rahasia pertama. Rahasia yang kedua, itu yang diungkapkan di dalam Efesus pasal 3. Khususnya ayat 323 itu. Apa itu rahasia? Nah, kemudian rahasia yang kedua itu dia berbicara tentang rahasia yang aku sudah tuliskan di atas. Apa tuh di atas? Salah juga baca Pak Boy. Nah, saya tidak bilang rahasia Kristus tentang rahasia pasal 1. Pasal 1 itu rahasia tentang yang tidak bisa kita ungkapkan, hubungan masih banyak perkembangannya. Tapi rahasia yang kedua itu ada di Efesus 2 ayat 11 sampai ayat 22. Itu yang dirujuk Paulus seperti yang kutulis di atas. Itu rahasia apa? Rahasia yang tidak pernah diberitakan kepada angkatan lalu, yaitu nabi-nabi, bukan nabi-nabi sekarang, nabi-nabi Rasul Paulus. Ini berbicara nabi-nabi angkatan yang lalu tidak tahu itu. Nanti ketika mulai dari Petrus, baru itu diungkapkan kepada Petrus. Baru Petrus, oh mengerti. Oh sekarang rupanya tidak lagi ada beda antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Maka mereka bersidang di Yerusalem. Supaya memberitakan apa yang dikatakan dalam Kisah Rasul 11. Bahwa sekarang Injil ini juga, Injil apa? Injil kerajaan. Petrus yang bilang kok. Injil ini juga disampaikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Cuma ada catatan Paulus. Masih ada ini. Nah, itu yang disampaikan. Jadi tidak ada saya mengambil hanya menciplak apa yang kita bedakan itu. Paulus dan Petrus yang menyatukan itu. Dan itu Injil itu adalah satu saja. Petrus, hei Petrus, tidak ada Injil lain. Kamu harus makan bersama-sama dengan kami. Karena di dunia ini Kristus sudah menyatakan kepada saya hanya satu Injil. Tidak ada Injil kerajaan yang Petrus, tidak ada Injil kerajaannya siapa ini? Paulus. Baik Apolos maupun Paulus maupun Kefas, kami sama. Itu di dalam 1 Korintus. Lalu kenapa kita bedakan? Siapa yang tidak cocok dengan Alkitab? Oke, jadi itu. Jadi prinsipnya saya harus katakan bahwa pengharapan kita itu adalah satu. Tetapi kemudian ada pengharapan antara, ada pengharapan final. Ada pengharapan akhir. Atau tujuan akhir dan tujuan antara. Tujuan antara itu siapapun juga dia sebelum datang kedua kali akan masuk ke surga. Karena kita dipersiapkan untuk itu. Dan semua yang ada mau diciptakan kembali di bumi, termasuk pembaruan di bumi, termasuk apa yang akan dibawa di bumi, bukan lagi orisinil bumi. Tetapi itu diciptakan Allah di dalam Kristus dari surga. Dan dari surga, kerajaan surga itu akan turun ke bumi. Ke bumi mana? Itu ibaratnya 1000 tahun, finalnya, definitifnya itulah bumi baru dan langit baru. Itu tuh Alkitab. Kalau kita konsisten dengan Alkitab, itu yang diajarkan oleh Alkitab. Bukan Anda memberikan teori. Bahwa teori kita akan terus-terus di surga. Saya sudah katakan bahwa di surga itu tidak ada material. Di surga itu alam roh. Maka itu Allah menciptakan langit dan bumi. Supaya apa? Supaya ada materi. Maka dibuatlah Adam. Supaya Adam itu adalah materi. Dan materi itu nanti akan menjadi tubuh. Tubuh itulah kemudian yang ketika Kristus bangkit. Karena Kristus waktu di surga belum diberikan tubuh. Nanti diberikan tubuh ketika ia lahir dari anak darah. Tapi eksis anak Adam. Tetapi tubuh dia ambil daripada Maria. Itu disaksikan oleh Alkitab. Sehingga dia akan hidup di dalam dunia ini karena dia berasal dari dunia. Tetapi kemudian dia mati. Maka dia harus mengenakan suatu manusia baru. Suatu manusia baru, tubuh yang baru. Tubuh yang bukan lagi dari dunia.
tetapi tubuh yang dari surga. Itu yang saya tulis yang terakhir sekarang itu, kemarin dulu. Yaitu kerajaan made in surga. Kerajaan yang dibuat dari surga. Tubuh yang dibuat dari surga. Semuanya itu tubuh rohani. Bukan lagi tubuh jasmani duniawi. Tetapi tubuh rohani tetapi material. Dan oleh karena itu, dia tubuh materi tidak mewarisi kerajaan surga di surga. Tidak akan pergi ke surga. Kerajaan yaitu Allah itu roh adanya. Dan Allah roh, malaikat-malaikat itu adalah roh adanya. Mereka cemburu dengan tubuh. Karena itu mereka ambil rupa manusia di zamannya Nuh. Sampai melahirkan manusia roh dan manusia yaitu tubuh. Karena perkawinan campur. Sampai Allah musnahkan manusia pada waktu itu. Jadi saya sekali lagi mengambil Alkitab ini, ayat-ayatnya, saya tidak mau. Seperti dikatakan friend saya ini. Halo boy, balik kemari Pak. Saya tidak seperti itu ya. Nanti orang baku dapat di Jakarta. Oh di Bali orang baku dapat ya. Oke. Saya kira itu perlu penegasan saya. Dan banyak hal saya setuju dengan Pak Rotwe ya. Saya sangat setuju dia punya pemikiran tentang bagaimana bangsa-bangsa itu akan masuk ke Yerusalem baru. Terima kasih Pak John. Iya, terima kasih Pendeta Denny Weku. Saya cuma ingin mendapatkan ketegasan karena Bapak Pendeta Denny Weku dalam menjelaskan tidak pernah menyebut tubuh Kristus. Mengapa Pak tidak pernah menyebut tubuh Kristus? Karena ada satu topik kan dijanjikan. Maksudnya Pak? Ada satu topik yang lalu mau bicara tentang tubuh Kristus. Jadi saya sudah, kalau baca tulisan saya sudah singgung sedikit. Bahwa itu satu metafor yang disampaikan oleh Paulus. Baik jemaat lokal lebih khusus. Apakah di Korintus, apakah di Efesus, mereka itu beribarat suatu tubuh di mana Kristus sebagai kepala. Sedangkan kalau Petrus itu di dalam 1 Petrus, maka kamu dia tidak berusaha tubuh Kristus, tetapi kamu bangunan Kristus yang terdiri dari bermacam-macam. Jadi dua metafor itu. Tapi nanti kita bahas sendiri itu Pak. Yo, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak, karena masih tetap terkait dengan eskatologi ya. Karena memang saya melihat ini berdiri di posisi yang berbeda. Sehingga kalau ada perbedaan penjelasan itu adalah hal yang biasa. Bapak Rodney, mau memberikan pandangan kritis dan jikalau berkenan, sekalipun tadi Bapak Pendeta Denny Weku tadi memberikan dukungan pada beberapa pendapat Bapak Rodney, tapi apakah mau memberikan pandangan kritis atas penjelasan Bapak Pendeta Denny Weku tadi? Dan kalau perlu pandangan kritisnya itu langsung ekstrim, sehingga demikian kalau memang menganggap ini berbeda, kita perjelas saja perbedaannya. Silakan Bapak Pendeta. Bapak Rodney. First, I would like to pertama saya mulai speak about dengan the verse in Galatians. saya akan berbicara tentang ayat di Galatia yang dikutip tadi. If you were to look it up, you would find that Jesus came through the bloodline of Abraham. Nah, kalau kita melihat kedatangan Kristus, Yesus datang dari keturunan Abraham, dari garis keturunan Abraham. And all blessings come through Jesus. Dan semua berkat-berkat datang dari Tuhan Yesus. So it doesn't matter if Itu it's tidak heaven, berarti bahwa di surga, New Jerusalem, di Yerusalem baru, New Earth, di dunia baru, all these blessings, all these places are through the Lord Jesus. semua berkat-berkat datangnya melalui Tuhan Yesus. So technically, you could say that, Technically, all blessings go way back to Abraham. jadi semua berkat-berkat, kita bisa saja menyebutkan bahwa semua berkat-berkat itu datang dari Abraham. Because Jesus came from that bloodline. Karena Tuhan Yesus datang dari garis keturunan Abraham. So it's not
Jadi itu bukan berarti, It's not anything else but that. jadi itu tidak berarti lain selain semua berkat datang dari Yesus dan Yesus itu keturunan dari And in Abraham. 1 Corinthians 2:9, Tentang menceritakan tentang berkat-berkat kekal, and the eternal blessings for the body of Christ is in the heavens. yaitu blessing, berkat-berkat surgawi kepada tubuh Kristus It's not a, adalah di surga. yeah, the body of Christ is not a metaphor. Dan tubuh Kristus itu bukan metafor. It's actually something real, you know. Dan itu sesuatu yang nyata. And you know, we're just hitting the surface of the distinctions between Kita the body baru of Christ bicarakan tentang cuma di atas kertas aja, di permukaan aja and the tentang kingdom. body Christ, tubuh Kristus dan kerajaan. Itu hanya kita sentuh di atas aja. I mean, if we were to look at key verses like in Ephesians where it Dan talks kalau kita about melihat kata-kata kunci di dalam Efesus, the fullness of him who fills, kepenuhan, the fullness of Him, who fills, kepenuhan di dalam Kristus that requires a deep dive itu membutuhkan galian lebih dalam lagi, into doing a word study. Jadi itu membutuhkan waktu kita di mana kita menggali lebih dalam lagi kata-kata atau And what you kata-kata itu. you would Word. find, the end result of that study, what you would find is that Apa Jesus yang kita temukan dalam pelajaran ini, is the one who fills, Tuhan Yesus adalah yang memenuhi, and the fullness is the body of Christ, kepenuhan dari tubuh Kristus, and what it is that they're filling dan you're going to talk about it, huh? Dan sesuatu yang dipenuhi oleh Yesus, there's a gap in the heavens. There's a vacancy. adalah sesuatu yang kekosongan di sorga. So we're just kind of scratching the surface on things. Nah, kita hanya garuk-garuk sedikit-sedikit aja di permukaannya. And there's not time here to get any deeper than what we're doing. You can talk. No. I'm good. I'm good. Nah, karena dia belajar tentang hal ini dan dia bilang kalau kita mau gali lebih dalam lagi, lebih khusus lagi arti kata-kata ini bahwa Tuhan Yesus menciptakan ini adanya tubuh Kristus ini untuk mengisi kekosongan di surga. Nah, kalau dia mau terus ini nanti bingung semua kita. Anything else? No. You don't talk about anything else anymore? No. Oke, segitu aja katanya. Pak John, saya sedikit menanggapi Pak Ya, Ade. sebentar Pak. Memang setelah ini giliran Bapak. Oke. Jadi kepada Bapak Pendeta Dani Weku, ternyata Bapak Rodney ya tentu senang kalau Bapak Pendeta Dani Weku setuju pada beberapa pendapat beliau. Tapi kemudian beliau menjelaskan dan ada pandangan kritis yang kemudian mempertegas posisi beliau. Contohnya tubuh Kristus itu bukan metafora. Walaupun nanti akan dibahas tersendiri ya. Dan kemudian tentu ini banyak PR-PR yang harus kita kembali pelajari. Baik, Bapak Pendeta Dani Weku ini banyak menyebut nama Bapak Penatua Johan Pandelaki dalam penjelasan beliau. Bagaimana Bapak menyikapinya? Silakan Pak. Bapak Penatua Johan Pandelaki. Ya, Paulus juga punya pengharapan di surga. 2 Timotius 2 ayat 18. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Jadi Paulus juga bicara soal kerajaan, tapi ketika dia bicara soal kerajaan, dia merefer ke surga. Oke. Nah, tadi saya masih belum lihat ada perubahan di dalam pendapat Pak Denny. Pak Denny masih tetap bicara bumi ke bumi dan jasmani. Ya, saya sudah jelaskan dari tadi. Dan tampaknya seperti tidak pusing dengan yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15. Mereka yang dari debu sama dengan dia yang dari debu, ini TB2 ya.
dan orang-orang surgawi sama dengan Dia yang surgawi. Dia kan Kristus. Ya, ayat 49. Sama seperti kita telah memakai rupa Dia yang dari debu, demikian pula kita akan memakai rupa Dia yang surgawi. Bagaimana masih tetap bicara kita tidak bisa pergi ke surga dengan alasan tubuh ya yang nggak cocok? Itu nggak masuk akal. Tolong dibaca benar-benar dulu ini, Pak Denny. Ya, dibaca benar-benar itu. Karena tidak bisa itu dipakai alasan. Dan seperti dijelaskan oleh Rodney tadi, itu yang Galatia pasal 3 ayat 19 tidak bisa dipakai alasan bahwa kita mewarisi langit baru, bumi baru, kerajaan 1000 tahun, ya Yerusalem baru. Enggak, di situ bukan. Itu kan yang dipersoalkan di Galatia itu soal orang Galatia yang menuruti hukum Taurat. Nah, Paulus mengatakan kalian ini bodoh sekali orang Galatia, sudah memiliki Kristus, selesai sampai situ saja, ya kan? Jangan lagi balik ke hukum Taurat, sama dengan kasus yang terjadi di Antioquia sehingga orang menyundutkan diri. Di Galatia juga terjadi seperti itu. Hanya itu penjelasannya. Memang di situ ada disebutkan tentang Hagar dan sebagainya dan di Yerusalem surgawi, tapi itu digunakan sebagai, perhatikan kata-kata, kiasan, ya, bukan kemudian kita mau pergi ke sana pengharapannya. Jadi di situ memang karena kita itu di dalam Kristus, di dalam tubuh Kristus, ya jelas saja berkat Kristus yang kita miliki, yang secara legal, ya, dari Abraham, itu secara legal saja, ya kan? Nah, jadi yang dibicarakan situ, karena sebetulnya orang Israel, orang bukan Israel, mereka yang kelak nantinya ada di dalam orang-orang percaya di masa sengsara juga, mereka dibenarkan dengan darah yang sama, ya. Kita juga dibenarkan dengan darah yang sama, darah Kristus, nggak ada bedanya. Dari situ kita menerima berkat itu, ya. Tetapi alasan bahwa kemudian kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan, kita tidak bisa masuk ke dalam surga, ya, hanya gara-gara tubuh kita tidak cocok untuk surga, itu tidak cocok dengan 1 Korintus pasal 15. Itu saja, Pak Joni. Barangkali kalau kita diteruskan ini jadi debat kusir. Tidak akan, Pak, tidak akan jadi debat kusir. Jadi kalau saya mendapatkan kesan dari pendeta Dani Weko tadi bahwa Penatua Johan Pandelaki tidak konsisten dengan ayat Alkitab itu. Apa jawaban singkat Bapak terhadap kesan ini? Saya baru baca ayatnya, mempertahankan pendapat saya bahwa tidak ada yang bumi ke bumi untuk tubuh Kristus sekarang ini. Kita pengharapannya ke surga, dikasih kewarganegaraan surga, akan diubah dengan tubuh surga, dan kita dikatakan tidak akan, ya, tidak akan masuk ke dalam murka Allah. Tidak akan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, yang kita pahami dengan murka Allah, karena dia sedang menjelaskan tentang masa depan, itu pasti mengenai, kita baca saya, di Wahyu itu, semua murka. Ya, Tuhan menuangkan cawan murkanya. Kita nggak makan masuk ke situ. Dan kita lihat program itulah yang diangkat lagi untuk orang Israel. Kita sudah diangkat ke surga sebelumnya, karena kita tidak akan masuk ke situ. Serba Israel di dalam kitab Wahyu. Serba Israel. Sampai kota itu juga ditulis dengan nama-nama mereka. Ya kan? Nah, Oke, Pak. Ya. program rahasia ini yang dikatakan diangkat ke surga. Kasih Oke, Pak. ke surga, diubah dengan tubuh surgawi, masa nggak ke surga? Oke, siap. Jadi Bapak pengharapan di surga, Pak, ya? Surga yang literal itu. Literal, surga literal. Oke. Mana lebih gampang masuk yang literal atau masuk ke bumi baru Yerusalem baru, Pak? Menurut Bapak?
Karena janji kepada gereja sekarang ini adalah surga, tidak ada janji, Paulus tidak membicarakan bahwa kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru, bumi baru. Saya rasa karena data bagi gereja sekarang ini mengenai surga, pengharapan kita ke surga saja. Sampai di situ. Oke. Bapak Pendeta Dani Weko, kalau menurut Bapak, sulit nggak masuk bumi baru, Yerusalem baru? Hitunglah bumi baru, langit baru saja. Sulit tidak, Pak, untuk bisa masuk ke situ? Bapak Pendeta Dani Weko, silakan. Tidak ada orang yang dapat masuk ke bumi baru dan langit baru kalau Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Jadi bukan lebih sulit. So semua nyanak masuk akal, sama nyanak ada di situ. Sehingga semua manusia mau ke langit baru bumi baru cuma satu, yaitu Galatia pasal 3 ayat tadi. Kita punya Yesus Kristus, itulah yang menyebabkan kita boleh masuk ke pengharapan itu. Kita mendapatkan kota-kota itu, di mana kita boleh hidup dengan Tuhan. Jadi kita tidak ada di soal sulit atau sukar. Karena bagi saya semua itu hanya anugerah. Dari Adam sampai dengan kita sekarang, sampai dengan nanti juga Israel, kalau mereka beriman, mereka selamat. Tidak ada orang yang selamat karena dia berbuat. Tidak ada. Tidak ada orang yang masuk surga. Orang masuk ke dalam bumi baru, langit baru, karena dia bisa melakukan tuntutan Allah. Tidak ada. Oke. Semua hanya karena anugerah. Ya. Baik, Bapak Pendeta Dani Weko. Ya. Kita berandai-andai saja. Masalah pengetahuan kan itu bukan menjadi garansi orang bisa masuk surga. Tetapi pengakuan tadi Pak Pendeta ya, seandainya apa yang diyakini oleh Bapak Penatua Johan Pandelaki adalah benar, sementara Bapak juga melakukan hal yang sama dengan Bapak Penatua Johan Pandelaki, yaitu mengakui Yesus sebagai Tuhan, menerimanya di dalam hati sebagai juru selamat. Dia sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Lalu Tuhan mengatakan begini, Bapak Pendeta Dani Weko, saya tidak peduli pengetahuanmu, tetapi karena engkau sudah percaya dan menerima saya, maka engkau saya bawa ke surga. Surga di atas. Bapak menolak tidak? Namanya Yesus itu Tuhan. Apa saja yang dia buat saya terima. Masa saya mau tolak? Jadi tetap ada potensi Pak ya untuk Bapak menerima kalau memang Tuhan kasih tetap Bapak di surga di atas. Kalau saya mati besok saya akan pergi ke surga. Tunggu sebentar saya pasti akan ke surga kok. Ya. Itu keyakinan saya. Dan kalau Yesus mengatakan saya tidak akan bawa kau ke bumi baru, Yerusalem baru, Pak, bagaimana? Oh, itu kan kata Pak John. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ini sungguh luar biasa Bapak Pendeta Dani Weko, bijaksana. Tetapi yang pasti saya senang sekali karena sekalipun punya pengetahuan seperti itu, tetapi tidak menolak kalau kemudian Tuhan Yesus tahan di surga. Dan tidak turun-turun. Oke, terima kasih. Bapak Rodney, saya mau tanya Pak. Bapak lebih senang di surga di atas seperti Paulus katakan, atau mau menikmati betapa heroiknya perjuangan masuk bumi baru, langit baru? Silakan Bapak Rodney. Huh? Will you be happy to be? Well, yeah. I mean, Give the verses. I don't have any verses. Okay. I think heaven is a very special and unique blessing. Saya percaya surga adalah tempat khusus dan pengharapan yang khusus dengan berkat-berkat yang And khusus. I think for those of us Dan saya yakin untuk kita semua that are living during the time yang hidup
pada zaman ini, where the blessings of the body of Christ are being offered. di mana berkat-berkat surgawi yang diperuntukkan, Are very, very, very fortunate sangat beruntung to receive that blessing. untuk menerima berkat-berkat itu. And I can't think of a better place to Saya tidak spend memikirkan tempat yang lain my eternal life untuk menghabiskan waktu saya, untuk mengisi waktu saya untuk kekekalan. and the blessings of every spiritual blessing in the heavenly places. Selain berkat-berkat surgawi di tempat surgawi. And if you really think about what we're being offered in the body of Dan Christ, kalau kita memikirkan apa yang ditawarkan oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus, in my opinion, there's nothing that compares to it. dalam pemikiran saya tidak ada yang dapat mengkomparnya. So, yes, Jadi, I'm happy. saya lebih senang berada di surga karena itu adalah janji untuk saya. Terima kasih. Oke, thank you. Jadi sekalipun kita berbeda pengetahuan, tetapi ternyata Bapak Penatua Johan Pandalaki dan Bapak Rodney, kita masih punya kesempatan untuk bersama-sama dengan siapa saja kalau dia mempercayai berita bahwa Yesus itu sedang mati, dikuburkan dan bangkit, maka semuanya punya peluang untuk bersama-sama dengan di surga, bersama-sama di surga. Jadi sekalipun mungkin pengetahuannya berbeda. Oke. Kita sudah menuju titik ujung dari diskusi ini. Jikalau Bapak Pendeta Harold Sigar ingin berbicara, saya silakan. Pak Harold, di unmute dulu. Walda, unmute ya. Oh, ya, Balik. terima kasih untuk kesempatan. Dari tadi memang saya lagi menunggu kesempatan saya. Hampir hilang apa yang akan saya mau bicarakan. Karena terlalu lama. Yang pertama saya kira pembicara dengan topik yang sudah kita sepakati, yaitu 3 topik ya. Itu sepakat bahwa itu adalah lokasi. Tempat secara eskatologi itu, nah kalau ini kita ajukan pertanyaan bahwa itu adalah eskatologi, artinya terjadi di depan. Tadi sudah disebutkan bahwa surga, kalau Pak Denny ini meninggal pasti masuk surga, ya kan? Nyanda, mudah-mudahan pasti kan? Pasti masuk surga, tapi kemudian ada tambahannya. Karena di surga temporary, ya toh, akan ke bumi. Iya, Pak Denny jadi masuk surga tapi ke bumi. Jadi cuma transit aja di surga. Karena ya ada berbagai alasan tadi sudah disebutkan. Apakah karena tidak memiliki tubuh surgawi atau belum memiliki tubuh surgawi? Oke. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi kepada pembicara-pembicara ini adalah kerajaan 1000 tahun. Di luar sana ada pandangan bahwa kerajaan itu sudah ada di bumi. Karena dia itu sifatnya surgawi, rohani, maka dia ada tetapi tidak real gitu. Nah, tapi apakah dia sudah ada? Nah, itu yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Harold Sigar. Ini sesuatu yang melegakan ini. Oke, terkait dengan akhir zaman ya. Sebelum dijawab barangkali saya teringat beberapa minggu yang lalu kita bicara tentang fenomena akhir zaman itu. Lalu kemudian ada pendapat mengatakan bulan merah itu adalah tanda. Itu sudah terjadi. Anak saya menyaksikannya jam 2 subuh. Dari Tampusu itu dekat sekali dengan bulan. Itu bulannya merah.
Tapi yang luar biasa adalah ternyata sampai hari ini bulan merahnya sudah hilang, akhir zamannya belum kelihatan ini. Gitu ya. Jadi dapat dikatakan bahwa pandangan sebelumnya yang mengatakan itu adalah fenomena khusus, sementara Pendeta Sigit mengatakan itu adalah fenomena alam biasa, maka terbantahkan. Gitu ya. Jadi apa yang ada dalam pandangan yang berpendapat seperti itu tidak tepat. Bagaimana menurut Pak Johan Pandelaki untuk merespon pertanyaan dari Bapak Pendeta Harold? Nanti bagian terakhir setelah Pak Penatua Johan, lalu Pak. Boleh nggak Pak Denny dulu yang jawab? Oke, Pak John. silakan Boleh nggak Pak Denny dulu? Silakan, Bapak Pendeta Daniweko. Pak Denny aja dulu yang jawab itu. Ya, silakan Pak dijawab. Jangan baku-siku di situ Pak. Oke, silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi kalau saya sudah sampaikan yang pendahuluan saya justru itu made in surga itulah kerajaan 1000 tahun. Jadi saya percaya dia sedang berlangsung saat ini juga. Tapi bukan berarti saya juga menolak kamu sampaikan itu. Silakan sampaikan, tapi ini keyakinan saya, tidak apa-apa. Ya, jadi kita secara iman kita lihat itu. Karena alasan saya ingat tadi ya, bahwa dia mulai dari Yerusalem. Yerusalem di bumi. Karena itu tunggu, jangan dulu kemana-mana. Yang kamu harapkan itu akan terjadi. Tapi mulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea, kemudian dia loncat ke Samaria, bahkan ke ujung dunia. Tapi mulainya ada di Yerusalem. Itu yang saya percaya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Daniweko. Saya ingin mengingatkan masalah bulan merah itu, Pak. Karena dikatakan sebagai tanda. Dan itu sudah terjadi, tapi ternyata tidak juga. Silakan Pak. Itu kan kita sudah bahas yang lalu. Sampai saya katakan begini. Soal kosmologi ini ada perubahan. Itu kita mesti bahas secara khusus. Tidak hanya sepintas seperti ini. Saya udah minta yang lalu kan. Saya jangan jawab dulu sini lah. Sebab umpamanya. Semua sisi contoh dulu ini ya. Umpamanya waktu air bah. Dulu belum ada hujan. Maka itu orang bagaimana ada hujan? Sedangkan dulu sistem itu pengairan itu atau keluarnya air itu tidak seperti yaitu siklus yang ada pada zaman pasca air bah. Nah itu kita mesti bahas khusus itu. Oke. Terima kasih Pak. Ya mengapa ini saya angkat Pak karena pada pertemuan yang lalu begitu teguh dan kokohnya bertahan dengan tanda bulan merah itu Pak. Tapi terbuktikan bulan merah lewat tidak terjadi juga. Jadi saya pernah mengingatkan kita hati-hati. Tapi nanti barangkali GTK akan memberikan waktu secara khusus membahas itu. Oke, Bapak Johan Pandelaki nanti terakhir saja Pak ya. Saya ke Bapak Rodney dulu. Disilakan Bapak Rodney. Menjawab pertanyaan Pendeta Harold. So in response, Respon saya, that we're in the Millennium Kingdom now, saya kan, that we're in the Millennium Kingdom now. di dalam kerajaan 1000 tahun sekarang. From the time of Peter until now has been approximately 2,000 years. Nah, kalau kita mau menggunakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu dari Petrus sampai dengan sekarang, kalau kita melihat jaraknya itu, sekarang sudah 2000 tahun sekarang. So the Millennium Kingdom's a little bit late getting started if that's the case. Nah, kalau itu kasusnya, maka ini sudah terlambat sekali karena dari
Petrus sampai sekarang sudah 2000. Sedangkan kita mengatakan itu kerajaan 1000 tahun. Yeah, because it's only 1,000 years. Karena itu cuma 1000 tahun. Nah, sekarang ini sudah 2000 tahun. Kenapa mulai dari Petrus waktu itu? And I don't even have to look up a verse to tell you that. Nah, saya tidak perlu membuktikan dari ayat-ayat Alkitab tentang hal ini. We all know before the Millennium Kingdom, there's the tribulation. Nah, kita tahu persis sebelum kerajaan 1000 tahun itu ada kejadian 7 masa sengsara. Ada masa sengsara I besar. haven't seen anything in history or even now Saya belum pernah melihat dari sejarah sampai dengan saat ini where there's been a mark of the beast passed out, ada tanda-tanda dari where, there- enam ini yang sudah where disebarkan. there's been a battle of Armageddon, Saya belum pernah melihat ada Armageddon. where all the things in the tribulation have happened. Dan semua yang dikatakan oleh kitab Wahyu tentang tribulation sudah terjadi. So I see it as seeing how the millennium follows the tribulation. I Nah. see it's impossible for us to be in the millennium yet. Jadi kalau ada pernyataan bahwa kita sekarang ini berada di kerajaan 1000 tahun, saya tidak melihat tanda-tanda sebelum kerajaan 1000 tahun berlaku, yaitu tribulasi. And personally, I think Personal saya mengatakan, it's obvious. I don't know how you can't see that. bagaimana mungkin kita tidak bisa melihat hal ini, hal-hal yang terjadi yang sekarang ini, sehingga kita menyimpulkan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sedang berlaku saat ini. Okay, that's it. Itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya juga berpikir dari tadi ini begini ya. Kalau memang kerajaan 1000 tahun itu sudah berjalan, berarti seharusnya ada persyaratan tambahan bagi orang percaya sekarang. Yaitu bukan hanya percaya, tapi harus setia sampai akhir. Ini kan sesuatu yang kemudian kita sendiri tidak bisa jamin. Apakah John Pabisa ini akan setia sampai akhir. Ya kan? Kalau itu adalah persyaratan di masa kesusahan, dan saya kira ini menjadi persoalan yang bisa kita diskusikan secara panjang. Oke, Bapak Penatua Johan Pandelaki. Terima kasih Bapak Rodney. Silakan Pak Penatua Johan, di unmute. Ya, terima kasih. Sudah berminggu-minggu kita diskusi, itu yang selalu saya tanyakan ke Pak Denny. Kapan itu kerajaan 1000 tahun? Tetapi Pak Denny tidak pernah mau menjawab. Rupanya nanti Pak Harold tanya baru dia jawab. Jadi Pak Denny sudah dengan terang mengatakan kepada kita kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung sekarang. Ya. Nah, dan memang ya akan mengalami kesulitan karena berarti 7 tahun juga sudah terjadi atau barangkali sedang terjadi. Dan kalau sedang terjadi atau sudah terjadi, siapakah si antikristus itu? Akan banyak sekali pertanyaan. Siapakah dua saksi itu? Ya kan? Apakah orang tertentu ataukah kiasan? Nah, di sini. Jadi saya sekarang menjadi lebih jelas lagi bahwa Pak Denny di sini kelihatannya kalau bukan mengkiaskan membuat jadi abstrak. Dan itu yang saya amati ketika menafsirkan Efesus pasal 3 ya, dan tidak mau menjelaskan balik itu 1 Korintus pasal 15 ya. Kalau tidak membuat menjadi kiasan, membuatnya menjadi abstrak. Nah, bagaimana itu bisa melihat literal itu Yerusalem baru dan bumi baru, saya juga heran sekarang karena kerajaan 1000 tahun dilihat kiasan, karena seperti dibilang tadi kan sudah 2000 tahun kok masih jalan nih, ya kan? Berarti kan kalau bukan kiasan itu abstrak, ya kan? Nah ini, jadi ke depan barangkali kita lebih baik menentukan posisi-posisi dulu, baru kita
diskusi akan lebih mudah bagi kita. Betul. Nah, seperti sekarang kan sudah jelas pandangan Pak Denny bagi kita. Ke depan barangkali kita akan diskusi lebih mudah. Saya kira kita tidak usah saling jawab-menjawab lagi di sini. Karena persoalan sudah terang, sudah jelas, ya kan? Barangkali nanti ke depan aja kita diskusi lagi, membahas lagi. Tetapi apa namanya? Lebih baik bilang duluan kalau saya menganut posisi ini. Begitu saya kalau baca buku-buku tafsiran mereka langsung bilang saya menganut posisi ini, baru dia jelaskan supaya nggak debat panjang lebar, ya kan? Nah, sekarang kan kita sudah berminggu-minggu, saya tanya terus, nah, baru sekarang Pak Denny jelas. Jadi kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung sarang menurut Pak Denny. Nah, silakan nanti di ke depan, silakan saudara-saudara siapkan pertanyaan buat Pak Denny untuk menjelaskan bagaimana dia menjelaskan itu. Karena begitu banyak hal yang rumit di dalamnya, ya, yang tentu saja harus jelaskan. Kalau bilang literal, nah ini sudah nggak bisa karena sudah harus kiasan atau abstrak, ya kan? Oke, itu Oke, saja Pak Joni. jadi Pak Penatua Johan Pandelaki sementara jalan atau belum jelas ini Pak untuk Apa kerajaan itu? 1000 tahun? Oh, kalau saya di Ya, depan Pak. Jadi kita terangkat dulu masuk 7 tahun sengsara, baru kemudian kerajaan 1000 tahun. Lalu apa itu? Nah, iblis kan dikurung. Kerajaan damai Yesus Kristus. Lalu dilepaskan lagi dia kan? Karena memang ada banyak sekali orang yang belum pernah mengalami ujian di kerajaan baru lahir di situ, lahir kerajaan damai. Nah, saya kasih satu indikasi ya. Coba Pak Joni, saya tanya, kita sekarang kalau kita dimeteraikan kapan? Ketika kita percaya atau kapan? ya, Ini pertanyaan buat Pak Joni. Efesus 1 ayat 13 ya. Orang-orang di apa itu masa sengsara, mereka dikasih meterai. Kalau yang 14.000 itu dikasih meterai sebelum itu hukum apa namanya eh, bumi akan terbakar dan sebagainya ya, sebelum masuk yang kesangkakala ke atas itu, ya. Nah, dan bangsa-bangsa orang-orang yang bukan Yahudi itu dikasih meterai ketika mereka menang. Jadi sudah menjalani ini dulu, ya. dia sudah menang, baru dia kasih meterai. Beda dengan kita. Karena itu pasti program berbeda. Nggak mungkin. Karena kalau kita harus masuk ke situ, kan kita sudah kasih meterai. Sudah pasti selamat. Dan nggak harus mengalami yang seperti itu. Karena itu Paulus katakan, kita tidak akan masuk ke dalam murka yang akan datang itu. Nah, seperti itu. Nah, ini logika-logika dengan cara dispensasional sangat masuk akal, sangat konsisten menafsirkan ayat-ayat itu. Tapi kalau sudah bilang sedang berjalan sekarang, bertanya saja 7 tahun sengsara kalau begitu kapan, sudah pasti akan, kalau bukan dikiaskan, dibikin abstrak, pasti. Jadi nggak bakalan konsisten lagi penafsiran ayat Alkitab itu. Ini Oke. pendapat Ya, saya. ya, terima kasih Pak. Saya juga dari dulu berpendapat Pak bahwa jaminan ke surga itu bila pasti dimateraikan Pak. Jadi boleh saja mengaku dengan mulut percaya, tapi kalau ternyata tidak termaterai, tidak ke surga. Gitu. Oke, paling terakhir setelah Pendeta Harold memberikan pandangan dan pertanyaan, adakah dari peserta di Zoom ini yang mau menyampaikan sesuatu? Disilakan kalau ada. Oke. Kalau tidak ada, saya Joni Pabisa sebagai moderator menyampaikan terima kasih kepada semua panelis yang sebentar. Ini ada dari ruang chat ini. Dia bertanya begini. Bentar. Pak, surga itu di bumi atau di tempat Tuhan? Gitu. Kalau lihat penjelasannya Pak, menurut Bapak Johan Pandelaki dan menurut
Bapak Rodney dan menurut Bapak Pendeta Daniweko itu sama, bahwa surga itu di atas. Gitu. Walaupun kemudian Bapak Pendeta Daniweko itu secara khusus mengatakan itu hanya tempat transit saja. Sementara Bapak Penatua Johan Pandelaki dan Bapak Rodney mengatakan itu adalah tempat kekal. Gitu. Jadi itu jawabannya ya Pak untuk Pak Gregorius gitu. Interupsi Pak, mungkin ada Silakan. raise hand juga dari Pak Sam ini. Mungkin sisa waktu kita tinggal 5-7 menit Pak, closing. Oke, Pak Sam, silakan Pak. Bisa menyampaikan 3 menit supaya ada waktu untuk direspon. Silakan Pak Samuel. Baik, terima kasih. Bisa, saya kira saya mau konfirmasi dulu tadi Pak Pandelaki mengatakan bahwa ada orang percaya yang setelah masa kesukaran, mereka melewati masa kesukaran dulu baru dimeteraikan. Itu ada referensi ayatnya ya Pak. Kemudian mengenai pertanyaan apakah kerajaan surga, kerajaan 1000 tahun sudah berlangsung, saya kira Pak Denny tidak mengatakan bahwa itu sedang berlangsung ya. Itu pertanyaan yang dimunculkan oleh Pak Joni Pabisa tadi saya kira. Jadi kalau kita ikuti sebenarnya Pak Denny menjelaskan bahwa kerajaan 1000 tahun itu masih akan in the future ya, belum sedang terjadi sekarang. Jadi mungkin tanggapan Pak John Pandelaki untuk pandangan Pak Denny tadi kayaknya mismatch kayaknya informasinya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Saya jawab ya, Pak John. Ya, sebentar, Pak. Jadi khusus untuk langit baru, bumi baru itu, Pak, ada di chat ini. Barangkali nanti didengar rekamannya aja, Pak, ya. Nanti Pak Pendeta Walda segera meng-share YouTube melalui via YouTube-nya, linknya, supaya Pak Gregorius itu bisa mendengarkan secara lengkap. Saya mohon maaf Pak Sen kalau kemudian saya salah menangkap ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Daniweko. Tetapi telinga saya masih mendengarkan seperti itu. Kecuali telinga saya ini karena terhalang dengan headset. Jadi saya salah mendengar kali. Oke, silakan Pak Penatua Johan Pandelaki. Ya, sangat eksplisit Pak Daniweko mengatakan kerajaan 1000 tahun sedang berlangsung sekarang. Itu telinga saya masih sama dengan Pak Joni saya kira. Kedua, apakah ada ayat mengenai mereka menang di masa sengsara, ya, baru kemudian dimeteraikan? Wahyu pasal 3 ayat 12 saya bacakan ya Pak ya. Tolong dicek di Alkitab masing-masing. Wahyu 3 ayat 12. Barang siapa menang, nah ini yang menang ya. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Perhatikan benar, kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi sudah ditulis sendiri oleh Kristus. Kayak cap itu, ya, setelah menang. Jadi mereka harus bertarung dulu, kalau dia menang. Nah, dia menang dengan cara bagaimana? Ada 3 Pak. Ada 3 syarat menang itu. Ya, pasal 12 ayat pasal 12 ayat 11. No. Wahyu 12 ayat 11. Untuk menang. Ya. Revelation 12. Pasal 12 ini sebetulnya saya sudah pernah jelaskan ya di bahasan kitab Wahyu, tapi saya baca lagi aja. Ya. Bagaimana mereka menang? Itu pasal 12 ayat 11, mereka mengalahkan dia. Dia itu binatang itu ya, oleh darah anak domba. Jadi mereka harus disucikan oleh darah anak domba ya, oleh perkataan kesaksian mereka, dan ya kan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai harus menghadapi maut. Dan itulah yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus, setia sampai mati. Jadi orang-orang ini menunjukkan ya, mereka memberikan diri mereka sebagai saksi Kristus, tidak takut sampai mati,
maka mereka setelah mereka menang, mereka dicap. Nah, bukan semua orang di dalam masa sengsara yang percaya harus mati, enggak. Bukan begitu. Karena ada juga yang akan masuk hidup-hidup, ya. Tetapi barangkali kebanyakan akan mengalami kematian karena tidak sedikit dilukiskan. Ya, kalau saudara baca pasal 6 dan pasal 7, di pasal 7 dikatakan jumlah mereka tidak terhitung banyaknya. Nah, barangkali kapan-kapan kita bahas kitab Wahyu baru kita bisa Oke. diskusi Ya. panjang lebar tentang itu. Begitu Ya. Pak Sam ya. Terima kasih Pak Penatua Johan Pandelaki, itu respon. Moga-moga Pak Samuel bisa paling tidak ini informasi sementara Pak. Jadi kalau mau betul-betul mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Daniweku, yang tadi oleh Bapak Penatua Johan Pandelaki mengatakan eksplisit, beliau mengatakan sementara berjalan ya. Nanti kita tunggu YouTube dari Pastor Walda dari GTK ini. Karena memang saya juga mendengarkan hal yang sama dengan Pak Penatua Johan Pandelaki. Oke, saya Joni Pabisa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniweku, Bapak Penatua Johan Pandelaki, Bapak Rodney. Saya senang menyebut Bapak Rodney. Terima kasih Ibu Steri sudah menjadi penerus berita yang disampaikan oleh Bapak Rodney dengan bahasa yang betul-betul mudah kami mengerti. Ya, sebagai interpreter yang betul-betul bisa membumikan apa yang disampaikan oleh Bapak Rodney. Oke. Terima kasih juga untuk Bapak Penatua Profesor Jimmy Pesangi, PhD, mungkin karena ada kesibukan. Dan terima kasih untuk GTK, Pendeta Harold, dan semuanya. Salam hormat untuk Ibu Ola Singko di sana yang sudah memfasilitasi saudara-saudara seiman berkumpul di sana. Dan mudah-mudahan ada undangan berikut lagi. Saya dengar-dengar hari Jumat ya ada kegiatan di sana. Oke, Bola, terima kasih. Terima kasih untuk semua yang masih setia terus mengikuti GTK ini. Minggu depan pasti akan lebih seru. Dengan materi yang lebih menarik, lebih menantang. Dan saya mengatakan kalau kita bergabung di GTK ini, maka yang kita dapatkan adalah makanan keras. Tidak usah khawatir. Kita tidak akan mendapatkan makanan bubur di sini. Ini makanan keras. Dan biasanya seperti batu. Digigit, gigi kita itu bisa patah. Gitu. Oke, terima kasih. Saya Joni Pabisa akan undur diri. Dan berharap semuanya bisa mendapatkan berkat dari materi ini. Terima kasih GTK. Saya serahkan kembali kepada Pastor Walda. Thank you. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak Penatua Dr. Joni Pabisa, Magister Teologi yang sudah menuntun kita untuk malam hari ini, yang tentunya kalaupun ada perbedaan, tadi sudah dipertegas, perbedaan bukan pada keyakinan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin itu yang akan mengikat kita dalam kepelbagaian pemahaman. Tetapi ketika kita percaya, tidak ada satupun di antara kita yang punya kesempatan untuk terlepas dari kasih Kristus dan jaminan keselamatan dari Yesus. One safe, always safe. Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kami di sini difasilitasi oleh keluarga Sayo Singko, ya. Ini rumah ini dulu kami juga sempat beberapa kali pelayanan, dan juga kami bersyukur bahwa Ibu Olga beberapa waktu yang lalu bertambah usia ya. Ya, usia yang keberapa ini kalau boleh tahu? 63, dapat lihat rupa 36 ini. Happy birthday. Happy birthday. Oke, dan nanti mungkin ada seperti tadi yang Pak Penatua Dr. John sampaikan, kemungkinan ada ucapan syukur yang nanti juga Bapak Ibu akan diundang. Jadi kalau Steri juga Rodney bisa ke Indonesia, we will waiting for you, right? Oke. Dan malam hari ini kita telah selesai. Kami berharap bahwa segala sesuatu yang kita bicarakan di sini
ini menjadi pembelajaran bersama, saling melengkapi satu dengan yang lain, tanpa harus mempersalahkan satu dengan yang lain atau membidat-bidat atau mensekte-sektekan, selain bahwa kita semua ini adalah saudara di dalam Tuhan. Dan itu termeterai dengan tangan yang berlubang paku. Oke. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Joni, bahwa narasumber kita di sini ada 4 orang dan 1 interpreter. Dan kami juga bersyukur tadi kalau tidak salah partisipan ada kurang lebih sekitar 20-an ya. Mungkin karena waktu dan mengingat beberapa hal sehingga telah keluar. Dan kita akan segera tutup. Ibu Olga Singko sudah menyiapkan sajian jasmani bagi kami di sini. Jadi mohon maaf yang ada di luar sini itu berarti hanya ada di dalam bahtera Nuh yang bisa mendapatkan. Kirim dong. Oke. Nanti kita kirim kiris doa. Oh, oke baik. Oke, untuk doa penutup kami mohon kesediaan Pendeta Harold sekaligus berdoa untuk Ibu Ola yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu. Ini cuma wasting time aja, tunda waktu, ya ulur waktu dan nanti akan dan kemudian berdoa untuk makan, berdoa juga untuk keberangkatan Pendeta Denny Weku beserta dengan rombongan balik ke Tondano, dan berdoa juga untuk acara kita selanjutnya. Dengan kasih kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk rencana kami malam hari ini ada daring, sudah boleh terrealisasi. Terima kasih untuk keluarga Ibu Ola yang sudah memfasilitasi pertemuan kami malam hari ini. Kami berdoa bersehati untuk Ibu Olga yang beberapa waktu lalu berulang tahun. Tuhan menolong supaya pada masa-masa ini Ibu Ola tetap diberkati Tuhan, dikuatkan terus dan menikmati masa tua ini dan terus melayani Tuhan. Kami menyerahkan ini sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk keberadaan pelayanan lewat daring ini setiap minggu malam dan sekarang pada hari Sabtu. Tuhan berkati agar supaya Grace Ministry dalam pelayanannya sungguh boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga sokong dalam doa untuk Pendeta Denny Weku yang rencana bersama dengan saudara-saudara untuk mengadakan pelayanan di luar Manado, di luar Sulawesi Utara. Tuhan kiranya memberkati supaya orang-orang yang dijumpai benar-benar terberkati. Terima kasih malam ini keluarga menyediakan berkat jasmani. Kami percaya Tuhan menguduskan makanan minuman ini sehingga menjadi kekuatan bahkan menyehatkan tubuh kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.